Jalan-jalan ke Balikpapan, tiban. Nah, dikata gue nggak bisa. Anyway, terima kasih untuk like-nya para sobat Land of Dawn dan juga semuanya yang sudah hadir untuk hari ini karena match-nya ternyata worth it banget untuk disaksikan. Bahkan lebih dari 30 menit match kita untuk di game yang kedua ini. Match yang kedua bisa dibilang aku nggak expect ternyata bahwa Kimi-nya ini benar-benar di late game di engage banget. Karena winning condition dari tim RRQ Hoshi adalah menumbangkan antara Kimi atau Varsha. Jadi kalau misalkan salah satunya mereka ada yang tumbang, jadi ya bakal hilang saja gitu loh kesempatan untuk Onyx Esports mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Karena kalau misalkan kita melihat dari setup yang dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi, mereka benar-benar setup ke arah belakang. Ini mereka punya Masha di late game, mereka punya Elise di late game, mereka punya Kari di late game. 3 hero yang di setup oleh teman-teman dari RRQ Hoshi ini benar-benar untuk late gamenya. Akai, Chang'e memang didedikasikan untuk menjadi sebagai cover. Ini full cover untuk seorang Albertnya karena Albertnya sendiri bisa dibilang nggak benar-benar ada di posisi yang selalu aman karena sebenarnya permainan dari RRQ Hoshi tetap ofensif walaupun mereka menggunakan hero-hero yang sangat-sangat late game. Dan bahkan kalau dari pemilihan item nanti kita bakal membahas banyak sekali perubahan dari segi item karena tadi sempat ada Thunderbelt juga daripada seorang Albert, lalu tiba-tiba kita melihat ada Athena Shield juga. Jadi bisa dibilang agak sedikit balance, banyak sekali ada item-item defensif yang diamankan sama Albert karena dia respect banget dengan damage burst yang dihasilkan oleh seorang Kimi. Kita juga sempat melihat Suns dengan early game yang sangat-sangat agresifnya, dia berhasil untuk mendapatkan pundi-pundi yang aman. Bisa dibilang Varsha dari Drian juga memiliki positioning yang sangat luar biasa. Tapi di late game kita tahu sendiri, ini lihat di late game, Kari di late game ini ya bisa melemaskan yang keras-keras apapun itu. Kalau misalkan kita melihat juga Albertnya udah punya Endless Battle, Golden Staff kayaknya udah cukup banget untuk melt siapapun itu seperti Boots atau anti-mage atau bahkan tidak menutup kemungkinan Rasi gitu loh. Karena ini mereka benar-benar super strong banget di lini depan dan lini belakangnya juga mereka sangat-sangat defensif. Lihat dari Suns-nya, dia sampai bikin 3 Blood Wings yang mana ini membuat magical damage daripada seorang Suns sendiri sangat-sangat tinggi. Tapi dengan hadirnya Athena Shield, ini adalah satu item jawaban untuk magical damage yang sangat-sangat tinggi dari seorang Kimi. Ditambah dengan Drian-nya juga, Drian memiliki Clock of Destiny dari awal, stacknya udah penuh. Makanya Drian agak sedikit sukar untuk ditumbangkan, berbeda halnya dengan Suns yang satu kali ditubruk pakai Thunderclap dan juga langsung dicakar-cakar sama R7. Apalagi di sini R7-nya bikin Husklaw dengan 2 lifesteal yang didapatkan oleh seorang Masha. Artinya ya bisa dibilang ini Masha memiliki kapabilitas untuk bertahan dari sustainability-nya dia dan juga dia bisa nge-engage ke arah belakangnya gampang banget karena dia pakai Windtalker plus dia pakai Shadow Mask untuk memberikan kejutan dengan adanya dengan adanya satu buah movement invisibility dan ditambah juga dengan hadirnya seorang Finn ini dengan menggunakan Curse of Durance meminimalisir regennya lagi. Dan satu player spesial yang menurutku ini mungkin dia nggak jadi MVP untuk game kali ini, tapi Lemon dia selalu memberikan tekanan ke arah belakang dari teman-teman tim Onyx Esports dan merusak pola permainan dari Suns dan juga Drian yang ada di arah belakang. Dan hal tersebutlah yang membuat pola permainan dari RRQ Hoshi lebih matang di arah late game. Ini ya bener-bener ya, Lemon bener-bener merusak banget strategi yang sudah di set up oleh teman-teman dari Onyx Esports. RRQ Hoshi di game yang kedua bener-bener mereka bisa banget tarik ulur untuk bermain di late gamenya. Terlebih ini kita tahu sendiri Kimi bukan hero late game, Kari hero late game. Lalu kalau misalkan dibandingin lagi ada Masha hero late game, Elise juga hero late game. Hero late game dari Onyx ini cuma Drian kalau misalkan aku bilang. Dan juga ada anti-mage sebenarnya untuk nahan-nahan landing phase. Karena untuk clearing minion dia juga bisa dibilang cepet banget lah. Itulah dia dari item build yang bisa dibilang udah pasti 6 slot itemnya udah penuh. Plus ditambah dengan 5 Athena Shield, respect dari teman-teman RRQ Hoshi. Ya ini emang bener-bener damage dari Kimi tuh kalau misalkan udah mulai scaling dan dia di mid game, apalagi mid gamenya dia unggul, makanya ini kayak wajib banget dengan menggunakan Athena Shield. Teman-teman dari RRQ Hoshi bener-bener respect banget sama pola permainan yang dimainkan dengan magical damage yang cukup tinggi. Ada Varsha dan juga ada Kimi. Terlebih di sana ada Boots juga, walaupun Bootsnya lebih dominan untuk mengambil item-item yang agak sedikit tanky. Tapi inilah dia post match untuk di game yang kedua, tentunya melihat juga dari pola permainan mereka. Turretnya sebenarnya 8/10. Ini bisa dibilang karena tim Onyx juga sempat mendapatkan beberapa momentum untuk memainkan pola permainan mereka di mid game. Tapi tentunya dengan rich guy-nya ada dari Suns, lalu juga bisa dibilang the carry-nya karena damage tertinggi memang masih dari Suns dengan magical damage yang cukup tinggi. Tapi jangan lupa juga di sini Albert mendeal damage sebesar 183.000. Ini
emang kalau di late game tuh udah ratusan ribu ya damage-nya ya. Dan dibandingkan dengan adanya Chang'e dan Farsha yang sama-sama 150 ribu. Nah ini aku mau notice dua support ini sih sebenarnya, kayak dari Drian dan juga Finn yang sangat-sangat luar biasa dengan pola permainan supportingnya. Karena lihat impactnya, ketika Drian ditumbangkan, Onyx gak bakal bisa defend. Ketika RRQ ditumbangkan nih Finn-nya, ada satu turret yang hilang gitu. Jadi peran dua support damage deal ini nih bener-bener sangat-sangat berpengaruh sekali. Udah di game yang kedua kali ini dengan The Forgotten One juga. Jangan lupa Lemon tadi yang aku notice bahwa Lemon memainkan pola permainan yang sangat-sangat menghancurkan lini belakang dari Onyx Esports, yang mana power spike dari Onyx Esports sendiri ada di lini belakang mereka. Yang itu bisa dibilang ada di Kimi, ada di Farsha-nya juga. Walaupun sebenarnya ada Carmilla sebagai bisa dibilang lini depan dan lini belakang sekaligus sebagai cover, tapi tentunya dengan kejutan Thunderclap lalu ada Lemon yang loncat dengan floating blocks-nya, ini bakal mengganggu banget pola permainan di lini belakang yang seharusnya memang dimainkan sama Onyx Esports dari lini belakangnya. Dan nanti kita bakal membahas MVP by Axe kita. Udah di game yang kedua, karena ini satu player yang bisa aku bilang memiliki improve yang sangat luar biasa sejak awal dia muncul dari MDL, dipromot ke MPL. Albert menjadi MVP by Axe kita lagi dengan 7 point kill, 7 assist dan juga 1 kali tumbang. Dia bahkan membuat 2 item defense. Ada Thunderbelt untuk memberikan efek slow dan juga armor. Ada Athena Shield yang memberikan dia bisa dibilang ketahanan tubuh atau durability lagi ketika dia menghadapi magical damage seperti Kimi atau bahkan Farsha atau bahkan Carmilla. Dan jangan lupakan juga di sini ada Windtalker sebagai pengganti sepatu juga. Ya, bisa dibilang namanya attack speed juga make sense untuk Golden Staff, dan setelah dia yang membuat Albert sangat-sangat bisa nge-meltdown siapapun di depannya, termasuk hero-hero tebal yang kita hadirkan dari Onyx Esports kayak ada Khalid, lalu ada Carmilla, lalu ada Balmond juga. Sampai-sampai tadi sempat ada satu momen ya kita melihat anti match-nya bener-bener di-engage sampai ada Hurricane Dance yang keluar daripada seorang LJ. Dan untuk late game seperti ini kayaknya pembahasannya akan sangat-sangat menarik di highlight by Mandiri, karena kalau misalkan kita membahas secara dari awal full sampai akhir kayaknya nggak bakal bisa secara cepat, tapi kita bakal menangkap momen. Inilah dia momen-momen dari highlight by Mandiri yang nanti akan kita bahas, tentunya yang menjadi perubahan atau perombakan dari awalnya yang Onyx unggul banget sampai akhirnya mereka bisa snowball dan mengembalikan keadaan dengan comeback yang sangat luar biasa. Lemon di awal game seperti yang kita bilang, Alice di sini, Alice adalah hero yang kalau di early game dia sangat-sangat sulit sekali untuk bertahan dengan cukup lama, dengan durability yang ia miliki, dengan kemampuan yang ia miliki, dengan spell fame yang ia miliki juga. Tapi kalau misalnya di late game, lihat impact yang diberikan sama Lemon, dia bisa ngebuka teamfight, dia bisa memaksakan sebuah teamfight sehingga nantinya teman-teman dari RRQ tinggal follow up aja apa yang dibuka sama Lemon atau bahkan LJ. Karena kalau kita ngomongin masalah LJ ngebuka teamfight, ya that's it, dia bakal ngeluarin 1000 pounder Hurricane Dance. Tapi di sini LJ-nya berperan sebagai cover, dia bakal nge-cover seorang Albertnya ketika Albert dalam keadaan yang sangat krusial. Lihat di menit 15, Hurricane Dance-nya untuk defensive. Mereka tahu di sini RRQ masih kalah banget, tapi mereka benar-benar crawling pelan-pelan coba untuk balik ke keadaan. Di menit 25 mereka lihat ini setupnya, Lemon selalu berada di tengah-tengah, team fight-nya benar-benar diambil, dikendalikan sama Lemon. Aku bisa bilang ya, sebenarnya Lemon ini role-nya kayaknya bukan ini sih, bukan side laner sih. Jadi kayaknya controller, dia tuh kayak yang ngendaliin aja team fight-nya mau kayak gimana. Lihat dari Lord-nya di sini, walaupun Lord-nya didapatkan, tapi balik lagi Suns-nya benar-benar engage, benar-benar dihajar. Dan ini satu momen yang hampir saja sebenarnya R7 untuk menyelesaikan gamenya, tapi memang ada satu buah minion saja yang tersisa. 1v1-nya Boots juga tidak bisa menahan dengan cukup lama. Tapi setup terakhir team fight sih, ini yang sangat-sangat luar biasa ketika Suns-nya ketangkep nih, ini nih, ketangkep dari belakang. Nah, Thunderclap-nya, lihat Suns-nya, lihat posisi Suns dimana dia tidak memiliki cover sama sekali. Dan bahkan melihat dari Boots-nya dari posisi yang cukup jauh, jadi dia tidak akan bisa memberikan efek stun yang sebebas itu. Dan anti-match-nya juga bisa dibilang terlalu depan di sini. Sementara minionnya nggak ada, minionnya ada di sini jauh banget dari line up yang dimiliki sama teman-teman Onyx Esports. Dan mereka benar-benar langsung dilahap satu persatu. Albertnya berhasil mendapatkan anti-match dan di last minute-nya momennya benar-benar hancur banget. Ini ya dari lini belakang benar-benar Suns-nya dihajar abis-abisan. Sini bahasanya kalau anak gamer kayak diejam-ejam lah, karena dari dua sisi gitu loh. Dari Lemon ada, dari R7 ada, dan itulah dia yang membuat Suns-nya nggak memiliki power spike yang mereka inginkan dari tim Onyx. Karena tim Onyx ini punya power spike-nya bener-bener ada di bagian
lini belakangnya. Karena kalau misalkan kita melihat dari lini di depannya, ini bakal PR buat si Albertnya. Kenapa? Albert memang menggunakan Kari. Albert memang memiliki kapabilitas untuk nge-meltdown siapapun yang ada di depannya, walaupun itu tank-tank yang tebal, walaupun itu hero-hero yang sukar untuk ditumbangkan seperti Khalid tank contohnya. Dan dengan menggunakan Kari tentunya, ini adalah salah satu hero yang paling bisa menjadi kunci jawaban untuk hero-hero tebal seperti Khalid, Carmilla, dan juga dengan adanya Balmond. Nah, tapi kalau menumbangkan lini depannya terlebih dahulu, Khalid dia punya Quicksand Guard. Jadi kalau misalkan untuk menahan-nahan ya mungkin bakal bisa di-pull dari segi team fight-nya, tapi itu kayaknya bakal terlalu lama dan bakal makan banyak waktu banget. Kenapa? Karena ada Varsha, ada Kimi. Kalau misalkan teman-teman dari RRQ Hoshi lebih berfokus sama lini depannya, ini malah tim Onyx Esports yang bisa nge-deal damage dengan bebas di lini belakang, karena lini depannya ini memang diharuskan bonyok dari Onyx Esports. Tapi teman-teman dari RRQ langsung engage ke arah belakang. Lihat Suns-nya, lihat Drian-nya. Gimana caranya biar si Drian dan juga Suns-nya ini gak main sama sekali. Di Evac stun dari seorang Lemon, kita tahu sendiri dia punya floating blast, dia bisa loncat ke depan sana, ditambah dengan spell flame yang sangat-sangat luar biasa tinggi dari Lemon dan durability, dia juga udah punya Queen Swings, ditambah dengan R7 yang dia memiliki dua lifesteal yang sangat-sangat mengerikan. Ada Demon Hunter Sword, ada Hexclaw, damage-nya ada. Lalu kalau misalkan kita ngomongin masalah attack speed-nya banyak banget. Kalau misalkan kita ngomongin masalah Masha punya 3 bar HP yang artinya dia tebel banget. Kalau misalkan dia hilang 2 bar HP-nya, tersisa 1 bar HP, dia lifesteal bakal kenceng banget, dan dia kayaknya untuk ngehajar ke arah Kimi kayaknya cuma butuh 2-3 hit aja baru dia bisa menumbangkan ke arah Kimi. Apalagi di sini Kimi dari Suns-nya tidak membuat ke arah Winter Truncheon, dia tidak membuat item defense juga seperti mekanisme selain adanya Winter Truncheon. Kita mungkin opsinya untuk Kimi bisa aja ke arah mungkin Immortal atau ke arah Rose Gold Meteor, karena Rose Gold Meteor juga kayaknya in ke semua marksman termasuk Kimi, walaupun dia lebih ke dedicated untuk marksman typical mage. Tapi kalau misalkan untuk melihat juga setup yang dimainkan sama seorang Lemon dan juga di follow up langsung sama Finn sama LJ. Finn yang aku notice di sini adalah Finn dengan Chang'e, dan lagi-lagi ini Chang'e yang sangat-sangat menyusahkan sekali bagi teman-teman tim Onyx Esports, karena mereka bakalan sulit banget untuk menuju ke lini belakang, karena lini belakangnya ini Chang'e tadi sempat 1 kali ke shutdown, impactnya gede banget karena di sini Finn ditumbangkan 4 kali, sementara kalau melihat Drian juga cuma 3 kali ditumbangkan. Tapi impact yang dihadirkan kalau misalkan gak ada Drian di sini, permasalahan utamanya adalah dari teman-teman Onyx Esports yang bisa clearing minion itu cuma 2. Yang pertama adalah anti-match, yang kedua adalah dari seorang Kimi-nya Suns. Tapi kalau misalkan kita melihat dari tim RRQ Hoshi, seandainya V-nya ditumbangkan, mereka masih punya Lemon, mereka masih punya Albert, dan juga mereka masih punya LJ. LJ dengan Hurricane Dance-nya bisa ngapain? Dia bisa nge-Hurricane Dance ke arah depan, jadi minion yang gak bakal masuk ke arah base atau base turret. Sehingga hal tersebut yang malah membuat ini permainan dari RRQ Hoshi, mereka coba untuk scaling, tarik ulur. Gimana caranya biar pola permainan mereka ini bener-bener masih konsisten dan tidak kehilangan dari segi balancing turretnya. Karena kalau misalkan melihat dari balancing turret 8/10, ada perbedaan 2 turret di sana, yang artinya ada satu base turret yang hancur, yang itu adalah bottom lane. Karena tadi sempat kita lihat juga RRQ Hoshi di bottom lane sempat ditumbangkan nih dari segi turretnya teman-teman, dan hal tersebutlah yang membuat sebenarnya Lord yang bisa dibilang diamankan oleh Suns ketika dia momentumnya juga harus tumbang, ini benar-benar jadi Lord yang mahal. Jadi perebutan Lord di di late game ini benar-benar sangat dipertaruhkan. Makanya kalau misalkan teman-teman sering lihat ada satu movement yang mungkin sangat-sangat beresiko, entah dia mungkin mau curi Lord dengan cara paksa, atau dia akhirnya dapetin Lord dengan cara paksa dan dia harus menukarkan nyawanya, itu biasanya adalah pertukaran yang cukup worth it. Kenapa? Karena sebenarnya dia menukarkan dengan 3 wave minion dari 3 laning phase-nya. Anyway,